Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wisnu Murtiani, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait vaksinasi lansia di Kabupaten Sleman. Sudah sejak tanggal 16 Maret, vaksinasi lansia sudah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan itu kita evaluasi terus-menerus dan kita selalu berkoordinasi dengan rumah sakit penyelenggara vaksinasi untuk lansia. Dalam perjalanan ini beberapa masalah muncul. Yang pertama adalah beberapa lansia belum mendaftarkan ke daftar vaksin slemancup.go.id. Yang kedua adalah lansia sudah mendaftar tetapi belum menerima SMS dan ingin mengetahui apakah mereka sebenarnya belum di SMS atau SMS tidak masuk. Nah, untuk ingin mengetahui perkembangan terhadap diri masing-masing lansia apakah sudah waktunya atau belum, kami akan menjelaskan pada hari ini. Dan yang ketiga adalah kami sampaikan bahwa vaksinasi lansia dilaksanakan seluruhnya di rumah sakit. Bagi yang dulu mendaftar memilih puskesmas, sudah kami petakan untuk dialihkan ke rumah sakit dan kami berusaha untuk mengalihkan ke rumah sakit terdekat. Untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar ke daftar vaksin Sleman, Kabupaten Sleman, bisa mendaftar ke link daftar vaksin dengan membuka Google, ya, internet lewat Google bisa. Kemudian ketik daftar vaksin /slemancup.go.id. Jadi nulisnya saya ulangi, daftar vaksin huruf kecil semua ini ya, /slemancup.go.id. Kalau dibaca langsung bisa daftarvaksin.slemancup.go.id, seperti itu. Coba kita akan praktekkan di sini. Pilih daftar vaksin yang paling atas, kemudian cari. Nah, nanti paling atas muncul form pendaftaran, diklik. Nah, akan tampilan seperti ini. Lalu Anda, para lansia, mengeklik pendaftaran lansia yang paling atas. Nah, setelah pendaftaran lansia ini, setelah diklik lihat bawahnya. Nah, nanti panjenengan akan diminta mengisi NIK, kemudian nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir memilih saja di sini, pilih vaskesnya. Nah, ketika pilih vaskes, sudah muncul semua rumah sakit, sudah tidak ada lagi puskesmas. Lalu setelah memilih rumah sakitnya, misalnya memilih Gramedika misalnya ya, kemudian nomor HP yang bisa di SMS tampilkan di sini, kemudian nomor HP yang bisa di WA. Ya, kalau dua-duanya satu nomor HP bisa di WA maupun bisa di SMS ya cantumkan. Lanjutkan alamat lengkap sesuai KTP dulu. Kemudian kalau KTP-nya itu misalnya masih kota Jogja atau Bantul atau mana, tapi domisilinya di Sleman, maka klik yang alamat KTP, alamat domisili tidak sama dengan KTP, diklik. Nah, maka alamat domisili yang di Sleman dicantumkan. Nah, kemudian isi kode captcha-nya dengan mengetik 8 tambah 1 sama dengan 9, seperti itu. Nah, setelah itu panjenengan bisa simpan. Nah, ini untuk pendaftaran ya, ini contoh saja. Nah, setelah simpan panjenengan bisa ngecek status pendaftaran vaksin. Nah, ketika panjenengan ngeklik status pendaftaran vaksin, lalu lihat ke bawahnya. Nah, masukkan NIK Anda ya. Misalnya ini saya masukkan NIK ibu saya. Ini misalnya, kemudian kode captcha-nya diisi 9 tambah 7 itu 16. Lalu cek pendaftaran. Nah, muncul di sini status panjenengan sudah di rumah sakit mana. Nah, bagi yang sudah di SMS, kalau ngecek status pendaftaran, maka akan muncul rumah sakitnya dan jam serta hari tanggal
kapan vaksinasi. Itu bagi yang sudah di SMS. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sering mengecek status pendaftaran, itu memang Bapak Ibu nanti bisa mengerti apakah statusnya sudah terdaftar, dan kemudian juga sekaligus kalau yang sudah di SMS bisa mengetahui sebenarnya Bapak Ibu itu sudah punya jadwal jam berapa, hari apa, di rumah sakit mana. Nah, beberapa nomor HP memang tidak bisa di SMS, yaitu nomor-nomor tertentu itu kalau di SMS tidak masuk, itu bukan karena operatornya itu mungkin ada masalah, bukan, tapi hanya tidak cocok dengan aplikasi kami. Nah, ketidakcocokan itu mungkin karena ada teknologi yang mungkin kami belum bisa mengurai, sementara itu kita atasi dengan beberapa cara. Nomor-nomor yang tidak bisa di SMS oleh Kominfo kebetulan di nomor yang awalannya 088 dan seterusnya, kemudian 089 dan seterusnya, itu kebetulan tidak cocok saja dengan aplikasi kami. Ini kami ungkapkan bukan untuk apa-apa, tetapi hanya untuk menjelaskan supaya Bapak Ibu yang mempunyai nomor tersebut mengerti cara yang lain untuk melihat kenapa saya belum di SMS. Nah, kalau Bapak Ibu memang sudah di SMS tetapi nggak masuk karena nomor tadi mungkin tidak bisa, atau ada kendala lain sehingga mental SMS-nya nggak masuk, maka Bapak Ibu juga bisa cek di status pendaftaran itu. Kalau memang sudah di SMS walaupun mental, maka dicek status pendaftaran tetap akan muncul jadwal Bapak Ibu, tanggal maupun jam dan rumah sakit mana. Jadi tidak usah khawatir. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kita pun menggunakan cara lain, yaitu akan memberikan data-data nomor telepon bersama nama dan alamat lansia yang tidak bisa masuk SMS-nya tadi ke puskesmas. Nanti puskesmas akan melihat, oh ini lansianya ada di dusun A, dusun B. Nah, dusun A ini ada Pak Dukuhnya, nanti akan dihubungi. Nanti Pak Dukuh bersama kader akan mencari lansia yang sudah di SMS tetapi tidak bisa masuk tersebut, agar lansia itu datang ke rumah sakit sesuai jadwal, atau agar lansia itu mengecek status pendaftarannya dan datang sesuai jadwal tersebut. Nah, Bapak Ibu, sementara ini yang sudah di SMS adalah lansia yang mendaftarkan di awal dulu memilih rumah sakit. Bagi lansia yang dulu memilihnya masih puskesmas, itu kita petakan pindah ke rumah sakit yang terdekat, itu memang belum di SMS. Jadi kita menyelesaikan dulu SMS dan vaksinasi untuk lansia yang memang mendaftarnya di rumah sakit. Tetapi mungkin saat ini di akhir minggu ini dan minggu depan sudah mulai meng-SMS lansia yang memang mendaftarnya di puskesmas. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan informasi penting ini yang berikutnya, yaitu vaksinasi ini memakai dosis untuk 1 vial, itu kalau dibuka itu untuk 10 dosis atau untuk 10 lansia. Nah, kadang lansia yang sudah diatur di SMS untuk datang seharinya misalkan 80, karena sehari kita dropping vaksin itu untuk 80 lansia, tetapi yang datang cuma 71 lansia. Nah, kalau kita membuka vial itu hanya untuk 1 orang, maka sisa 9 dosis itu harus cepat digunakan dalam 6 jam setelah dibuka. Sehingga rumah sakit akan mencari lansia-lansia yang belum di SMS, itu akan ditelepon untuk datang ke rumah sakit tersebut memenuhi kuota. Jadi di aplikasi yang dibuat Kominfo Kabupaten Sleman, itu rumah sakit itu punya aplikasi di mana di situ bisa membuka daftar lansia yang mendaftar di rumah sakitnya, atau yang kita petakan dari puskesmas ke rumah sakit A misalnya. Nah, rumah sakit A itu bisa melihat daftar lansia yang belum di SMS. Nah, yang belum di SMS ini, yang belum punya jadwal, bisa sewaktu-waktu ditelepon untuk segera datang ke rumah sakit untuk memenuhi vaksinasi yang tadi ada sisanya. Nah, Bapak Ibu mohon kerjasamanya, HP-nya harus aktif, HP-nya ada pulsanya ya, kalau ditelepon, HP juga ada
kuotanya, jangan hanya mengandalkan wifi di rumah, nanti pas jauh dari wifi-nya Bapak Ibu tidak bisa ditelepon. Nah, setelah Bapak Ibu ditelepon, kami mohon ya walaupun tidak tergesa-gesa, misalkan sedang beraktivitas di luar, segera untuk bisa menuju ke rumah sakit tersebut untuk bisa vaksinasi. Kami mohon agar kalau belum di SMS, Bapak Ibu jangan datang ke rumah sakit, kecuali tadi ditelepon oleh rumah sakit untuk memenuhi dosis yang akan dibuka hari itu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam menyampaikan kami ada kesalahan. Kami menyayangi Bapak Ibu semua sebagai senior kami, orang tua kami. Semoga Kabupaten Sleman dapat melayani Bapak Ibu, para lansia kami, para senior kami dengan memuaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.